Pernahkah kamu berpikir, bagaimana manusia purba saling memahami sebelum ada kata, tulisan, atau bahkan bahasa? Selamat datang di lembar sejarah. Di balik sunyinya dunia purba, jauh sebelum huruf dan tulisan lahir, tersimpan satu pertanyaan yang memikat imajinasi manusia modern. Apakah orang purba memiliki bahasa? Ataukah mereka hanya bergumam dengan suara tak beraturan di antara dentuman batu dan nyala api unggun pertama di bumi? Misteri tentang bagaimana manusia pertama saling memahami ini menjadi salah satu teka-teki paling menarik dalam sejarah evolusi. Dipercaya bahwa kemampuan berkomunikasi muncul bersamaan dengan perkembangan otak manusia purba, terutama saat spesies Homo erectus dan Homo neanderthalensis mulai hidup dalam kelompok besar. Beberapa teori menyebutkan bahwa komunikasi mereka mungkin tidak berupa kata-kata seperti kita hari ini, melainkan serangkaian bunyi, isyarat tangan, atau ekspresi wajah yang kompleks. Para ahli antropologi menemukan bahwa struktur otak dan posisi laring manusia purba menunjukkan kemungkinan adanya kemampuan vokal yang cukup maju, meski belum bisa disebut bahasa dalam arti sebenarnya. Yang lebih menarik, sejumlah penelitian pada fosil menunjukkan bahwa Neanderthal, salah satu kerabat terdekat manusia modern, mungkin sudah memiliki sistem suara yang hampir sama dengan kita. Namun, sebagian ilmuwan lain berpendapat bahwa meski mereka mampu mengeluarkan suara, kemampuan mereka menyusun kalimat logis dan simbolik masih terbatas. Dengan kata lain, mereka bisa berbicara, tetapi belum tentu berbahasa seperti manusia modern. Pandangan ini menimbulkan perdebatan panjang yang hingga kini belum menemukan titik pasti. Di sisi lain, ada teori menarik yang mengatakan bahwa bahasa mungkin berkembang dari gesture atau gerakan tubuh. Sebelum suara digunakan secara konsisten, manusia purba diduga lebih banyak berkomunikasi melalui gerakan tangan, kontak mata, dan perubahan ekspresi wajah. Seiring waktu, sistem komunikasi ini berkembang menjadi simbol dan bunyi yang mewakili makna tertentu. Beberapa ilmuwan bahkan memperkirakan bahwa proses ini berlangsung selama puluhan ribu tahun. Sebuah perjalanan panjang menuju apa yang kini kita sebut bahasa. Namun menariknya, tidak semua pandangan ilmiah setuju dengan gagasan bahwa bahasa lahir secara perlahan. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa ledakan bahasa terjadi tiba-tiba, mungkin dipicu oleh mutasi genetik yang mengubah cara otak manusia memproses simbol dan makna. Salah satu gen yang sering disebut dalam teori ini adalah FOXP2, gen yang juga dimiliki oleh manusia modern dan diyakini berperan besar dalam kemampuan berbicara. Meski begitu, sejumlah peneliti menegaskan bahwa hubungan antara gen ini dan lahirnya bahasa masih membutuhkan banyak bukti pendukung. Selain aspek biologis, faktor sosial juga dianggap berperan besar. Saat manusia mulai hidup berkelompok, kebutuhan untuk menyampaikan perasaan, perintah, atau rencana berburu menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, bahasa mungkin muncul sebagai alat untuk bertahan hidup. Sebagian ahli linguistik percaya bahwa dari kebutuhan sederhana inilah muncul fondasi pertama komunikasi manusia yang terstruktur. Namun tetap, belum ada bukti arkeologis langsung yang mampu membuktikan kapan dan bagaimana bahasa pertama benar-benar digunakan. Jika kita menelusuri lebih jauh, jejak bahasa purba bisa terlihat dalam lukisan gua, pola simbol di batu, atau ukiran kuno yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Beberapa peneliti menafsirkan simbol-simbol itu sebagai bentuk komunikasi awal, semacam tulisan sebelum tulisan. Tapi lagi-lagi ini baru interpretasi. Tidak ada cara pasti untuk mengetahui apakah simbol itu memiliki makna linguistik atau hanya bentuk ekspresi seni semata. Di balik semua teori itu, ada pula pandangan spekulatif yang menyebutkan bahwa kemampuan bahasa manusia mungkin memiliki dimensi yang lebih dalam. Tidak hanya hasil evolusi, tetapi juga refleksi dari kesadaran yang tumbuh. Meski ide ini menarik secara filosofis, sebagian besar ilmuwan menegaskan bahwa hingga kini belum ada bukti ilmiah yang dapat menguatkannya. Pandangan semacam ini tetap dianggap sebagai wacana terbuka yang mengundang banyak tafsir. Pada akhirnya, misteri tentang bahasa pertama manusia masih menyisakan ruang kosong dalam sejarah. Kita mungkin tak akan pernah tahu secara pasti kapan kata pertama diucapkan atau siapa manusia pertama yang berbicara. Namun satu hal yang jelas, kemampuan untuk berkomunikasi adalah salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan panjang manusia memahami dunia. Dan mungkin, di antara gema masa purba yang telah lama hilang, masih tersisa jejak samar dari kata-kata pertama yang pernah mengubah segalanya. Sebuah pengingat bahwa masa lalu selalu menyimpan rahasia, menunggu untuk kita dengarkan kembali, dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam.